sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersama kembali dalam program Night Call GPIB. Karena itu pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur sejak dari pagi sampai pada malam hari ini kami boleh beraktivitas, bekerja dengan baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dalam pekerjaan. Bahkan kami boleh diberikan kelancaran serta kekuatan dan kesehatan yang baik. Itu semua semata-mata karena Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kembali kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar membimbing kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat tebu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian bacaan Alkitab. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 20 yang kita baca tadi merupakan nyanyian yang berisi tentang doa. Bagaimana Nabi Mika memiliki pengharapan kepada Tuhan yang penuh kasih setia, yang mengampuni umat Israel. Dalam nyanyian doa ini, Nabi Mika meminta pertolongan dari Tuhan. Yang pertama dimulai dengan kata Nabi Mika memohon agar Tuhan mengembalakan umat Israel. Nabi Mika berdoa bahwa hanya Tuhan yang menjadi pemimpin
gembala agung bagi umatnya. Sebab pada masa itu tidak ada seorang pemimpin yang berlaku jujur dan adil. Kalau kita membaca pada pasal 7 ayat 2 dan 3, maka di sana kita lihat bahwa pemimpin Israel mereka berlaku dengan sewenang-wenang. Mereka tidak jujur dan adil dalam tugas tanggung jawab mereka. Bahkan uang begitu berkuasa sehingga mereka selalu mengabaikan tugas panggilan mereka sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah umat Israel. Ada krisis kepercayaan kepada para pemimpin umat Israel itu sendiri oleh karena tindakan mereka. Karena itu bagi Nabi Mika bahwa satu-satunya menjadi pemimpin yang mengembalakan umat itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Nabi Mika berdoa bahwa hanya Tuhan yang melepaskan mereka dari segala penyimpangan. Hanya Tuhan yang membawa mereka kepada tempat yang aman. Hanya Tuhan yang selalu memperlihatkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat pada bacaan tadi, doa Nabi Mika memohon supaya Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaiban kepada umat Israel. Dan itu kita lihat pada ayat yang ke-15. Walaupun umat Israel berada di lembah, berada di tengah-tengah hutan rimba, tetapi sangat mustahil Tuhan akan memperlihatkan yang terbaik bagi hidup mereka. Mungkin bagi mereka sebagai umat Israel bahwa itu tidak mungkin. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah masalah moral yang sedang mereka hadapi. Akan tetapi Tuhan dapat melakukan segala perkara bagi hidup mereka. Tuhan tetap menyatakan kuasa atau mujizat yang Tuhan akan buat bagi kehidupan mereka. Karena itu dalam doa tadi Nabi Mika berdoa supaya Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat yang besar, memperlihatkan keajaiban-keajaiban bagi di tengah-tengah kehidupan umat Israel itu sendiri. Sebab itu bagi Nabi Mika dikatakan dalam ayat seterusnya pada ayat 18, siapakah Allah seperti Tuhan? Siapakah Allah seperti Tuhan Israel? Tuhan yang mengembalakan umatnya, Tuhan yang menyatakan kuasanya, Tuhan yang selalu memperlihatkan kebaikan-kebaikan pada umatnya. Sekalipun umat Israel adalah orang-orang berdosa, mereka kerap kali melawan Tuhan, bahkan terjadi kemerosotan moral dalam kehidupan mereka, baik di tengah-tengah masyarakat, perlakuan para pemimpin. Bahkan kalau kita baca pada ayat yang ke-6 pasal 7 tadi, pada Alkitab kita, di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa dalam keluarga sendiri terjadi masalah moral. Anak-anak melawan orang tua, bahkan kita lihat menantu melawan mertua. Inilah gambaran tentang kemerosotan moral yang tidak saja terjadi di tengah-tengah bangsa umat Israel, tetapi di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Akan tetapi Tuhan tetap mengembalakan mereka. Tuhan tetap memperlihatkan kasih setianya kepada mereka. Mengapa itu bisa terjadi? Bukankah orang yang berdosa itu pantas untuk diabaikan? Tetapi sekali lagi bacaan kita pada ayat yang ke-18, firman Tuhan menyatakan bahwa siapakah Allah seperti engkau? Siapakah Allah seperti Tuhan Israel? Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan dosa-dosa umatnya,
Ia tidak bertahan dalam murka atau dalam penghukuman, tetapi selalu ada peluang. Tuhan selalu menyatakan kasih setia kepada umatnya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam doa tadi Nabi Mika memohon belas kasihan dari Tuhan, bahwa hanya karena kasih setia Tuhan maka umat Israel dibebaskan, diperlihatkan dengan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Hanya oleh karena kasih setia Tuhan maka Dia menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua juga adalah orang-orang berdosa, tetapi kita percaya bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan maka kita dibebaskan dari penghukuman, bahkan kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, inilah bagian firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, khususnya bacaan kita pada malam hari ini, kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 20, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa siapakah Allah seperti Tuhan, yang mengembalakan, yang mau mengampuni dosa-dosa kita, bahkan yang mau menyelamatkan hidup kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan, dan itu semua kita peroleh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selama dalam kehidupan kita, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala agung atas kehidupan kita. Gembala yang setia memberikan begitu banyak hal, banyak berkat yang sudah kita peroleh dalam kehidupan kita. Gembala yang sudah memberikan nyawanya bagi domba-domba. Gembala yang sudah menebus akan dosa-dosa kita. Dan itu hanya terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kehidupan umat Israel, Nabi Mika berdoa bahwa hanya Tuhan yang mengembalakan, mengampuni, bahkan mengasihi dan menyelamatkan akan kehidupan mereka. Maka di tengah-tengah krisis kita saat ini, khususnya pandemi yang sedang masih kita hadapi, kita percaya bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan yang selalu memperlihatkan kebaikan, yang selalu memperlihatkan berkat-berkat, bahkan yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sampai dengan saat ini kita sehat, itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah krisis pandemi saat ini, pentingnya kita menjaga imun kita, tetapi juga kita perlu tetap menyatakan sikap iman kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, kita tetap menjaga kesehatan, menjaga imun kita supaya sehat, tetapi kita juga jangan lupa untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Di masa pandemi ini, banyak orang mengalami duka cita, banyak orang terpapar sakit penyakit oleh karena bahaya virus COVID-19, bahkan terjadi krisis ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang berada di perkotaan. Tetapi apapun kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kita. Maka dimanapun kita pergi, dimanapun kita ada, harus selalu berdoa agar biarlah Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Di saat malam hari ini kita beristirahat, kita meminta supaya Tuhan selalu melindungi kita, menjaga kita, sehingga di esok hari kita kembali bangun dengan tubuh yang sehat.
Bahkan dimulai kegiatan kita sejak di pagi nanti, kita tetap berdoa. Biarlah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita dimanapun kita ada. Dan kita percaya kita selalu dihindarkan dari berbagai kesulitan-kesulitan oleh karena Tuhan selalu berada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua, bahkan sampai pada malam hari ini semua karena kasih setia Tuhan yang Ia nyatakan bagi kita semua. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu boleh membaca Alkitab dan merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami semua sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan, kembali kami boleh beristirahat. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, pelihara kami semua, sehingga sampai di esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kembali dalam pekerjaan dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin, sehingga mereka boleh diberikan hikmat dari Tuhan untuk selalu melayani masyarakat. Berkati tenaga medis, para kesehatan yang berjuang untuk mengatasi bahaya virus corona. Berkati orang-orang yang terpapar COVID-19 sehingga mereka boleh disembuhkan, mengalami kesehatan yang baik oleh karena penyertaan Tuhan bagi hidup mereka. Berkati mereka yang berduka cita, yang kehilangan orang-orang yang terkasih di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan. Allah kuatkan, hibur mereka, bahkan mereka boleh mengalami sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan mereka. Sehingga biarlah Tuhan mereka tetap memperoleh kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.